Dalam kancah politik belakangan ini lagi diramaikan soal kantor redaksi Tempo yang mendapatkan kiriman kepala babi tanpa telinga dan juga bangkai tikus tanpa kepala. Dan tentunya ini memecah banyak sekali opini-opini di dunia maya, di media sosial. Banyak yang mendukung Tempo dan juga ada juga yang mengecam bahwasanya ini adalah praktek manipulasi yang dilakukan oleh Tempo. Dan mari kita bahas soal ini adalah opini dari aku. Oke, buat yang kalian yang nggak tahu nih, aku ceritain terlebih dahulu bahwasannya Tempo ini lagi sebenarnya di masa politik kemarin banyak banget disorot karena program bocor alusnya yang banyak mengungkap beberapa skandal ataupun pemberitaan-pemberitaan yang cukup tajam kepada calon-calon presiden pada saat itu, lebih tepatnya pemerintahan pada saat masa Jokowi dan juga sekarang pada saat pemerintahan Prabowo Subianto, yang mana bocor alus ini dianggap oleh para pendukung ataupun buzzernya 02 itu sebagai berita bohong, berita hoax, dan juga istilahnya hanya mengada-ada saja, atau mungkin banyak istilahnya pemberitaan-pemberitaan negatif lainnya lah. Tapi untuk orang-orang yang memang kontra terhadap pemerintahan Prabowo ataupun mungkin yang netral, yang menganggap Tempo ini salah satu media yang cukup berhasil memberitakan banyak info-info A1 yang kemudian dirasa benar. Seperti contohnya kasus kemarin bocoran soal revisi undang-undang ya untuk pemilu sehingga Gibran bisa naik menjadi wapres, kemudian revisi undang-undang TNI, kemudian berita-berita lainnya yang cukup akurat, bahkan bisa dikatakan sangat bocor lah gitu di program bocor alusnya. Aku juga salah satu yang mengikuti program bocor alus. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal masalah logika bengkok buzzer-buzzer 02 soal kiriman bangkai kepala babi dan juga bangkai tikus tanpa kepala ke kantor redaksi Tempo. Lebih tepatnya yaitu ditujukan kepada salah satu jurnalis Tempo, yaitu Cica, untuk kiriman kepala babi. Dan juga sebenarnya selain kepala babi tanpa kuping kemudian bangkai tikus, itu jauh sebelum itu juga sudah pernah ada juga aksi-aksi seperti pemecahan kaca mobil dari salah satu jurnalis juga, yaitu Hussein, yang juga sama-sama dikenal dari program bocor alus itu. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya kalau kita hal umum, kita udah tahu lah bahwasanya ini tuh bentuk ancaman terhadap kebebasan pers. Ya, kita bisa menduga bahwasanya ancaman ini ya datang dari kubu orang-orang di kubu pemerintah. Kalau kita melihat yang diserang adalah redaksi, para jurnalis-jurnalis yang ada di bocor alus, yang mana bocor alus itu banyak banget menyerang pemerintah terkait berita-berita, bukan menyerang ya, lebih tepatnya berita-beritanya banyak sekali memberitakan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pemerintah pada saat ini gitu, atau bahkan pada masa Jokowi sebelum beralih ke Prabowo. Kemudian ya kalau kita ngerasa ya ini tentu saja ya, maksudnya tujuan apa lagi gitu orang ngirim hal yang menjijikan seperti itu. Masalahnya ini kan bangkai kepala babi dengan simbol-simbol, ada telinga dipotong, kemudian ini ada bangkai tikus kepala yang dipotong. Apalagi kalau ini bukan bentuk semacam ancaman, karena dalam hal pers sendiri ini sebenarnya Tempo dari masa Orde Baru itu juga sudah sering mengalami hal tersebut, ancaman-ancaman seperti ini. Nah, yang jadi menarik adalah masih ada buzzer-buzzer yang membela, berkomentar terkait hal ini. Seperti ada beberapa, salah satunya ada mereka meng-up terkait respon teman-teman bocor alus yang mengatakan, yang membercandakan membuat pengiriman kepala babi ini sebagai bercandaan, yaitu daripada kalian ngirim daging babi yang mentah, mending kalian kirim aja daging babi yang sudah dimasak. Itu kan sebenarnya bentuk candaan ya. Nah, di sini itu banyak banget buzzer yang menanggapinya, ya udah ke orang mereka aja mau kok dikirimin kayak gitu, kenapa mereka keluar-keluar kalau ini adalah ancaman kebebasan pers. Kemudian yang kedua adalah mereka berkomentar, katanya bocor alus katanya sering dapat info A1 tuh, banyak banget berita-berita A1, masa cuma hal pengiriman kayak gini aja nggak tahu, jangan-jangan ini sebenarnya Tempo sendiri yang ngirim, atau jangan-jangan ini ulah mereka sendiri tapi sok-sokan dibikin beritanya kayak ancaman gitu, biar orang-orang
ngerasa kebebasan pers mulai direnggut gitu. Nah, ini ada kurang lebih 3 logika bengkok yang dikeluarkan oleh para voters 02 atau mungkin buzzer pemerintah. Aku sebutnya buzzer pemerintah aja ya, karena voter 02 nggak semuanya memang istilahnya sampai sekarang mati-matian mendukung 02 ya, mendukung junjungannya gitu. Maksudnya banyak yang sadar, jadi aku nggak mau komentar soal itu. Nah, buat buzzer pemerintah yang tadi ngatain satu, katanya orang bocor arus aja nggak masalah kok dikirimin, minta malah dikirimin babi yang sudah masak kok malah sekarang keluar-keluar seperti ini. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya juga sama komentar Kepala Komunikasi Kepresidenan yaitu Nasbi Hasan yang waktu diwawancara oleh reporter berita terkait ancaman pengiriman kepala babi ini ke redaksi Tempo, dia malah justru bilang ya udah dimasak aja. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak. Ya. Gila nggak lo, kayak Kepala Komunikasi Presiden menanggapi ancaman pengiriman kepala babi dengan entengnya ngomong ya udah dimasak aja gitu. Walaupun katakanlah itu nge-refer pada komentar-komentar teman-teman bocor arus yang bilang bahwasanya dikiriminnya jangan yang mentah, dikiriminnya yang matang. Itu kan sebenarnya ada dua sisi ya. Dan yang pertama adalah ancaman itu benar adanya. Maksudnya sekali lagi, tujuan pengiriman kepala babi bangkai tikus ke redaksi Tempo itu buat apa gitu, selain ya memang itu bentuk ancaman terhadap kebebasan pers. Dan yang kedua, sikap bercandain para jurnalis bercanda itu yaitu bentuk bahwasanya mereka tidak takut terhadap ancaman itu gitu. Kalau mereka itu menanggapinya itu serius, mereka sampai takut ya artinya menang gitu. Orang yang meneror mereka menang, mereka bisa membungkam para jurnalis-jurnalis ini. Tapi dengan sifat para jurnalis Tempo yang justru membercandain ini, seakan-akan mereka istilahnya tidak bukan seakan-akan ya, maksudnya mereka merasa itu bukan sebuah ancaman ya, karena artinya mereka tidak takut terhadap ancaman apapun, bahwasanya mereka tetap berjalan sesuai dengan koridornya di jurnalis sebagai jurnalis gitu, memberitakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi buat para buzzer nih, kalau buzzer pemerintah ataupun dari tadi ya Pak Nasbi Hasan kepala komunikasi loh, dengan komunikasi kok kayak gitu untuk menanggapinya. Ya harusnya kan pers itu kan juga harus dilindungi dari pemerintah gitu. Terlepas Tempo itu banyak mengkritik pemerintah dalam berita-beritanya, yaitu bentuk dari pilar demokrasi ke-6 gitu, dimana mereka juga warga Indonesia yang harus dilindungi. Harusnya sebagai kepala komunikasi ya bilang aja gitu, maksudnya itu sangat bilang aja entah terserah mau itu kayak cuman basa-basi kayak itu ya cukup disayangkan ya kebebasan pers sekarang mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu ya. Kami sebagai pemerintah walaupun sering dikritik ya tentu Tempo adalah salah satu media yang menjadi pengingat juga buat kita. Nah itu kan lebih enak gitu, maksudnya sebagai pemerintah orang yang sekarang menjabat di posisi pemerintahan gitu ngomong ancaman terhadap pers, seakan-akan ya mereka itu nggak mau melindungi masyarakat ataupun bahkan tidak mau melindungi kebebasan pers yang sekarang makin hari makin hilang gitu, apalagi ya dengan seperti ini, kejadian seperti ini. Jadi sangat tidak pantas saja sih untuk seorang kepala komunikasi, bahkan bukan kepala komunikasi, maksudnya mau itu anggota manapun baik itu DPR maupun menteri apapun menanggapi ancaman-ancaman pers seperti dengan nada seperti itu sangat tidak respectful terhadap kebebasan pers itu sendiri dan juga perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Terus yang kedua ada yang ngomong katanya bocor alus itu kan sering dapat info A1, bahkan banyak info A1 yang dar-der lah, tapi kok nyatanya hal kayak gini aja nggak bisa tahu siapa pengirimnya. Mereka nganggep kalau ini itu main-main atau istilahnya rekayasa dari Tempo sendiri. Kalian harus paham, info A1 di bocor alus ini aku yakin kalian tak jelasin pun kalian juga nggak peduli, karena kalian memang dasarnya udah nggak suka aja gitu dengan Tempo ataupun yang anti pemerintah gitu. Jadi ini aku jelasin terlebih dahulu ya, kalau sebenarnya info A1 yang diterima oleh Tempo itu bukan yang Tempo info yang ujuk-ujuk ada.
Kayak misalkan contoh revisi Undang-Undang TNI itu di Bocor Alus terakhir itu disampaikan kalau sebenarnya rencana itu sudah dimulai dari Prabowo waktu menjabat sebagai Kemhan, Menteri Pertahanan. Jadi info A1 yang sekarang dikeluarkan itu memang sudah ada follow up-nya dari lama. Jadi itu sifatnya jurnalistik. Ya mereka melakukan cek dan recheck, melakukan cross check terhadap info-info yang sudah ada gitu. Nah ini kan beda ya, ini kasusnya adalah seseorang yang out of nowhere tiba-tiba ngirimin hal seperti ini, ngirimin ancaman seperti ini. Satu, Tempo mungkin ya, kalaupun mungkin Tempo sudah tahu kalau misalkan akan ada pengiriman ini, ya mungkin ini bukan sesuatu yang apa ya, perlu banget gitu diperdulikan sama Tempo untuk harus mengirim resource-nya untuk menangani hal sepele seperti ini gitu. Tapi itu kalau kasusnya memang Tempo udah tahu ada orang yang memang berniat melakukan hal itu, pasti mereka juga udah melakukan langkah itu, atau kalau enggak ya mereka nggak peduli aja dengan hal remeh-temeh seperti ini. Atau yang kedua ya karena ini sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, ataupun ya siapa juga yang mau menduga akan ada yang mau ngirim itu di hari apa, kapan, kan Tempo juga nggak ngapain gitu ngurusin hal kayak gitu. Jadi kalau ada yang tadi bilang mereka aja bisa dapat info satu, ya info itu memang sudah ada track record belakangnya, tidak kemudian ujuk-ujuk dapat info gitu, enggak. Biasanya ada polanya, dan kayak misalkan revisi Undang-Undang Pemilu itu kan juga sudah ada polanya, ada pengajuannya ini, makanya itu di follow up, makanya dapat info, dapat orang yang membocorkan. Ya itu memang cara kerja jurnalistik seperti itu gitu. Jadi kalau kalian memaksa Tempo harus tahu siapa pengirimnya, kalau nggak tahu berarti mereka sebenarnya info A1-nya bohongan, atau sebenarnya ini rekayasa Tempo sendiri, ya goblok gitu. Untuk buzzer-buzzer politik, buzzer-buzzer pemerintah, buzzer-buzzer 02 ini gitu, untuk ngasih logika kayak gitu, aku yakin banget Kak, tak jelasin kayak gini pun kalian juga pasti menolak gitu. Kalian pasti entah paham tapi menolak, atau emang benar-benar nggak paham gitu. Jadi ya sebenarnya respon Tempo menurutku udah benar gitu, dengan tidak takut dengan caranya yang membercandakan. Mending kalian kirim daging babi matang, itu menurut aku salah satu respon yang sudah bagus ya. Artinya mereka tidak takut dengan ancaman itu, mereka juga sudah bagus melakukan pelaporan. Kan yang dulu yang waktu pemecahan kaca mobilnya Hussein, redaksi Tempo juga, itu kalau aku lupa apakah itu dilaporkan atau enggak, itu kan juga sebenarnya katanya rumahnya itu posisinya dekat dengan pos polisi, entah polsek entah polres atau apa, aku lupa. Jadi tinggal gimana lembaga kepolisian mau mengungkap ini beneran atau enggak. Jadi aku sebagai orang biasa gitu ya, terus mendukung Tempo untuk jangan takut terhadap diskriminasi ataupun ancaman-ancaman seperti ini gitu. Tetap beritakan apa yang benar, dan juga ya Tempo sangat membantu lah dalam hal pergerakan-pergerakan terkait kritik-kritik pemerintah, dan juga apa yang terjadi di kemarin waktu demo sebelum perubahan putusan Pilgub di DPR itu kan juga sempat di demo, itu juga Tempo sangat membantu gitu, dengan informasi-informasi A1-nya yang bisa keluar gitu, sehingga kita bisa lebih bersiap-siap dalam menghadapi semua keunikan-keunikan dari pemerintah kita gitu. Mau ngambil kebijakan tuh kita udah tahu dulu spoilernya, wah ini pemerintah mau ngeluarin hal-hal unik ini nih, harus dicegah ini. Nah itu, jadi buat kalian sekali lagi yang masih aku sebutnya adalah hatersnya Tempo ataupun buzzernya pemerintah, ya silahkan, karena kalian juga biasanya kerja dapat duit kan dari buzzering kalian itu. Jadi ini hanya aku mau coba melakukan sedikit pencerdasan, mungkin pencerahan buat orang-orang yang memang benar-benar nggak paham, ataupun memang cuman ngikutin alur. Tapi buat kalian yang memang itu udah kerjaan kalian, dapat duit untuk ngebuzzer kayak gitu, ya aku nggak bisa berharap banyak gitu buat kalian. Jadi mungkin itu aja opini aku buat apa yang sedang terjadi belakangan yang lagi ramai sekali terkait salah satu redaksi ya yang mendapatkan kiriman itu. Tetap semangat Tempo dan juga media mainstream lainnya. Aku harap kalian juga bisa meniru lah terkait konten-konten beritanya, ataupun jangan takut terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat merugikan negara ini. Jadi sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.